Semuanya sudah hadir? Semuanya sudah hadir ini, Nanda? Ada beberapa yang belum hadir, Ibu. Mana orangnya ini? Ada beberapa yang belum hadir, Ibu. Kayaknya ada yang belum, Bu. Siapa? Masih ada yang belum hadir. Berapa orang? Berapa lagi kira-kira? 3-4 orang lagi, Bu. 4 orang lagi. Kira-kira segitu. 10 ini semuanya 14 ya? Semuanya berapa? Sama Rohim baru 8 ini kalau gitu ya. Ada Rohim sama saya jadi nah di 9. Baru 9 ini yang hadir, Bu. Semuanya 14. Semuanya ada 13, Bu. Oh. 13 nanti sama Habibi katanya mau ngikut juga, Bu ya? Ya betul, Habibi. Ya, ini lagi saya coba kontak Habibinya, Bu. Bentar ya, kita nunggu dulu biar nggak 2 kali kerjaan ya. 5 menit lagi ya. Bu, izin Bu. Apa? Itu ada kawan dari PJJ ada yang lagi isolasi Bu, nggak bisa mengikuti perkuliahan. Oh, nggak apa-apa. Dikarenakan Siapa pandemi. Namanya Muhammad Yusuf Bu. Muhammad Yusuf. Nah, tadi dia konfirmasi ke. Nggak kopi kita Bang? Iya. Waduh, ngeri juga. Katanya sih. Isolasi dia. Dia kerja atau gimana? Dia kerja Bu. Oh. Bisnis sih Bu, bisnisnya. Apa? Jadi banyak ketemu orang. Jadi. Oh, gitu. Izin Bu, makasih Bu. Ya. Siapa tadi namanya? Yusuf? Yusuf apa? Muhammad Yusuf ya Bu, bener Bu. Muhammad Yusuf. Bisa. Nanti susulan aja lah dia kalau bisa ya. Jadi dia kontak. Baik Bu, nanti saya sampaikan. Terima kasih Bu. Nanti kalau dia sudah bisa, kita susulan aja. Berarti kita nunggu berapa orang nih? Yang kita tunggu berapa? Sekarang udah berapa jumlahnya? Sini nggak ada sini. Masih 9 Bu Yus. 9 ya? Iya. Lalu dia berapa him semuanya tadi? 13 Bu. 13. Baru kurang 3 ya? Ya, 3 lagi. Coba ditulis saja ini ya, petunjuk mengerjakan UAS itu tulis hari, tanggal, ujian, semester UAS, ujian akhir semester Toda, nama pokok, tanda tangan mahasiswa. Izin Bu, tulisnya di kertas apa di Word Bu? Di kertas. Oh, di kertas. Kertas bergaris ya. Tulisannya yang bagus ya. Kalau di Word langsung di copy paste nanti set 2 menit selesai. biar mikir analisisnya seperti apa. Izin Bu, udah lama nggak nulis ini saya. Jelek ya tulisannya. Pelan-pelan aja. Saya juga kalau nulis sudah jelek sekarang nggak apa-apa. Yang penting agak besar, jangan keriting-keriting gitu loh. Kalau kecil keriting-keriting boleh, nah itu nggak kebaca Ibu. Bu, izin Bu, kalau misalnya seandainya pakai buku biasa aja nggak apa-apa ya Bu? Maksudnya kertas bergarisnya buku biasa. Ya nggak apa-apa, asal tulisannya gede. Asal tulisannya jangan keriting-keriting ya. Buku juga nggak apa-apa, yang penting bergaris tulisan karya sendiri. Buku sidu gitu Ibu.
10. Tulis 11. Ini 62. Udah kita mulai aja Pak. Ya. Untuk yang terlambat biar dia nyusul aja deh. Kalau waktunya udah habis ya habis. Ini Habibie sudah datang belum yang dari reguler? Belum ya? Masih belum Bu Habibie Bu, ditelepon juga nggak ngangkat biarin ya. aja lah. Udah dikasih tahu kok. Kita mulai aja soal yang pertama ya. Kasihan kelamaan nanti. Saya minta soal-soal itu dijawab tidak teks sifatnya ya, tetapi jawaban kalimat sendiri dan analisis sendiri. Itu yang nilainya paling bagus, paling tinggi gitu, kalau benar ya. Karena kalian S2 bukan S1. Pertanyaan yang pertama kita lihat. Jelas nggak kelihatan? Saya gedein. Sudah jelas Bu. Jelas ya, 26, 24. Kalau jelas sudah. Yang pertama A, soal nomor 1. Sejak kapan keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana bentuk otonomi tersebut? Jadi kita lihat keberadaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia ini bentuknya seperti apa. Boleh saudara cerita dari pertama dibentuk, apakah ada variasi perubahan-perubahan, silakan lebih bagus lagi, sehingga bisa menemukan sampai dengan saat sekarang bentuknya seperti apa. Jadi perjalanan keberadaan desentralisasi otonomi daerah dalam negara kesatuan RI, bagaimana bentuk otonomi tersebut. Kan kalau kita melihat dari perjalanannya kan berbeda-beda. Itu yang pertama. Jawab yang pertama dulu, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, jam 10.35 jadi 10.45. Oke? 10.45. Ada yang mau nanya? Enggak? Jelas? Itu baru soal nomor A ya. Baru soal nomor A, 10 menit.
Apa? Ada munah. Munah nih, siwang. Pakai kaleng tuh. Kalengnya bawa, kasih masukin kaleng. Masukin kaleng dulu dia. Jadi papa nggak pegang uang. Tutup. Ya, bentar. Ya Allah. Jadi pintu depan. Empat, 10, 4, 5.
Udah? Belum? Gimana Nanda? Udah belum? Udah belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita masuk nomor B. Habis ya nomor B sekarang. B saya buka dulu. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah penerapan sistem desentralisasi dan otonomi tersebut? Dua kali pula kayaknya. Apakah otonomi tersebut sudah berhasil? Maksudnya ini salah pula. Terlalu double. Sudah berhasil atau memiliki kelemahan baik dari aspek regulasi dan pemerintah daerah. Jadi dilihat dari dua. Dari yang pertama A, saudara menjawab bagaimana perjalanannya, lalu saudara sekarang mau tahu apakah penerapan sistem desentralisasi otonomi itu sudah berhasil, memiliki kelemahan dari aspek regulasi dan pemerintah daerah. Saya minta ada dua penjelasan dari aspek regulasinya seperti apa, baik di daerah maupun yang dari pusat ataukah dan pemerintah daerah yang ada di daerah kabupaten kota. Silakan waktunya. 10 menit saya kasih dari sekarang. 10.47 sampai 10.57. Bu izin Bu, mau nanya Bu. Apa? Kalau menurut saya belum berhasil dan memiliki kelemahan, berarti saya menjelaskan tentang itu aja ya Bu. Mau saya yang sudah berhasil. Saya minta tanggapan saudara kok. Oke, makasih Bu. Boleh bilang berhasil, boleh bilang nggak berhasil, boleh berhasil setengah, terserah komentar. Kan saya minta analisis kan. Analisa saudara masing-masing gitu. Lihat dari aspeknya, aspek regulasi ya, regulasi dan pemerintahan daerah.
Udah selesai ya? Belum? Udah selesai belum? Belum, Bu. Dikit Udah, lagi. Bu. Saya tanya si Permatasari ini orangnya ada nggak sih? Kalau cuma gambarnya doang yang ngerjain orang lain, saya nggak koreksi. Ada ya? Dia orangnya datang semua ya, nggak ada gambarnya tapi yang ngerjain orang lain. Izin Ibu Yus. Ya. Apa? Barusan Mas Denny ngehubungin Nanda, Bu. Minta tolong bilangin karena di tempat dia susah masuk Zoom karena gangguan koneksi. Di daerah dia mati lampu, Bu. Selalu alasannya kok mati lampu loh. Kemarin saya ujian S1 juga alasannya mati lampu berapa orang. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang mati lampu sih nggak apa-apa. Kalau memang belum siap, sebetulnya nggak siap. Siapa tadi namanya? Satu Yusuf ya, sakit. Denny, Bu. Denny. Iya. Denny. MPM-nya ada kamu nggak ada? Duh, kurang tahu Nanda, Bu, MPM. Berarti 2 orangnya. Semuanya berjumlah. Kalau misalnya Ibu Yulianda barusan WhatsApp juga katanya sedang di perjalanan, Bu. Yulianda. Udah mau selesai orang kok nih. Kita masuk nomor 2 cuma 3 soal. Nah, kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Apakah yang menjadi A? Yang A. Halo? Ya? Ya, gimana ini? Ya. Ya. Gimana kamu, Den? Kok mati lampu sih? Enak juga. Ya nggak apa-apa lah kalau emang mati lampu. Nanti aja susulan belakangan. Ya, waktunya udah habis. Ya nggak apa-apa. Minta nomor kamu, nama kamu dengan NPM-nya kirim ke WA saya. Ya. Nama jelas dan nomor WA. Nomor ini NPM-nya kirimkan ke saya. Sekarang tanggal tidak kehadiran. Tidak hadir, tidak ikut ujian karena masalah apa. Jadi saya tahu. Nanti saya nggak tahu dulu Pak, saya karena banyak yang diajarin kan. Jadi ya bisa. Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Yuk. Soal nomor 2. Apakah yang menjadi tujuan politik dari penerapan sistem desentralisasi di Indonesia? Tujuan politiknya boleh kamu lihat ada di aspek tujuan politiknya adalah ini. Lalu tujuan politik itu ada beberapa poin. Bisa kalian pilih yang mana aja. Menurut analisis saudara, tujuan politik itu berarti tujuannya adalah untuk A, B, C, atau bla 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 bla. Contohnya ini. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, ini soalnya nggak begitu sulit dan tidak begitu panjang jawabannya. Soal B-nya adalah pembagian kewenangan dengan pembagian urusan, tentu jelas terdapat perbedaan yang mendasar. Jelaskan. Perbedaan yang mendasar dari pembagian kewenangan dengan pembagian urusan. Ya. Paham ya? Jelas kok saya kasih tanda merah.
Saya kasih waktu 15, enggak 15 deh, dikit banget ini loh. Jawabannya enggak begitu panjang. 10 menit aja. Dari 11.05 sampai 11.15. 11.05 sampai dengan 11.15. Jadi A, B jadi satu ya. Saya kasih waktunya tidak double. Karena nggak begitu. Asal pemahaman saudara kena sasarannya oke. Izin Bu, yang B-nya soalnya nggak ini Bu, lupa Bu. Terima kasih Bu. Oke, udah benar? Saya tutup ya.
Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Ini sudah masuk ini soal nomor berapa ya Bu? Soalnya saya tadi keluar dari Zoom, sinyalnya nggak koneksi. Soal nomor 2. Ya makanya dicatat soal itu pertama, kedua catat dulu. Nanti jawabnya kan tinggal enak. Iya Bu, soal pertama kedua sudah. Belum masuk ke soal ketiga ya Bu? Memang belum. Oh ya, makasih Bu. Udah? Udah ya soal nomor 3 ya? Soal nomor 3. Saya mulai soal nomor 3. Bagaimana menurut saudara bahwa berhasilnya pembangunan di daerah otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek demokrasi, aspek keadilan, aspek pemerataan, serta potensi yang ada di daerah. Jelaskan berikut dengan contoh-contohnya. Saya kasih waktu 10 menit sampai 11.31.
Soal nomor 3. 11.21 sampai 11.31. Sudah dicatat? Sudah Izin ya? Bu, izin Bu mau nanya Bu. Hmm. Itu kan menurut saudara bahwa berhasilnya pembangunan daerah. Itu berarti penilaian ya Bu. Menurut saya gitu. Apakah Ya. berhasil suatu daerah otonomi daerah itu dilihat dari aspek demokrasinya gitu. Apa kita sebagai asumsi aja Bu? Apa analisis saja? Enggak, maksud saya gini. Kalian kan sudah kuliah dari Pak Yusdianto, dari saya. Kalian kan mendengar ya, bahwa pokoknya perkembangan otonomi desentralisasi itu seperti apa. Lalu saya melihat, kalian lihat silakan dari ini, bagaimana hasilnya dari pembangunan di daerah otonom itu seperti apa, menurut pendapat masing-masing ya. Ada yang bilang, saya melihat adalah berbagai, dari aspek demokrasi ini, dari aspek keadilan ini, dari pemerataan ini, atau dari demokrasi ini, keadilan seperti ini, seperti itu, contoh-contohnya ini, dan kesimpulan terakhir, bahwa menurut saya tidak berhasil atau masih belum mencapai hasil yang maksimal, dan terserah kalian untuk menilai. Saya minta sebuah analisa. Baik, di antara demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi yang ada ini ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu. Udah nih ya, saya tutup ya. Ini nggak ada mau ngeliat di buku bolak-balik, nggak akan ketemu nggak. Pikir aja sendiri. Tinggal buka. Tapi nggak kena nanti kalau nggak analisisnya nggak ada. Pahamin dulu apa yang ditanya, kaitannya kemana, baru jelaskan, lalu simpulkan.
Ada kita kirim-kirim aja laporan dia Pak Edi. Ya, sudah. Tulis namanya ya. Waktunya habis. Tulis nama dan tanda tangan di bawahnya kembali. Tanda tangan lagi. Untuk dikumpulkannya, saya nanya Nana mana Nana? Nana mana? Nanda. Nanda, Ya. kamu bisa nggak seluruh yang Nanda jawab ini Ya, dikirim ke email Nanda, nanti Nanda kirim ke Ibu. baik Ibu. Ya, saya kasih waktu sekarang 11:30 sampai dengan jam 12 lewat 10 menit. Baik Ibu. Seluruhnya masuk jam 12.10 udah saya terima. Di luar jam 12.10 menit saya nggak terima lagi. Ya. Kalau saya kasih setengah hari ya jawab lagi gitu loh. Nggak sudah jadi ujiannya. Iya, Bu. Jadi saya stop sampai situ, nanti analisisnya saya lihat bisa dikembangkan yang bagus positif atau negatif. Bu, Ada Bu, yang tanya? izin. Gimana? Ini bahasanya pakai bahasa saya sendiri nggak apa-apa ya, Bu? Memang saya minta itu kok. Oh, Saya iya. minta pindahan teks. Iya, Sama sekali takutnya saya nggak terima yang teks pindah dari takutnya Google. terlalu formal ini disangka ini apa ya, Bu? Terima kasih, Saya Bu. terima itu yang paling bagus. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, mau nanya, Bu. Ya. Ini apa namanya yang dikirimkan itu PDF atau foto JPG aja ya, Bu ya? Atau boleh PDF? Soalnya supaya rapi biasanya PDF. PDF aja Tan. Oh, Di gitu. scanner kayak gitu. Yang penting gini loh, nah. Ini ada dokumen, ya dokumennya itu kan dikit nih, cuma orang berapa sih? Kalau anak S1 aja bisa. Jadi dimasukin ke dokumen 10-10 misalnya. Sekaligus aja kirimnya. Kalau ini ada berapa? Ini orang berapa sih? 10 ya. Bisa langsung 10 aja kirim satu dokumen. Bukan yang banyak, itu enggak, satu aja. Satu A si nama ini 2, 3, 4, 5. Copy paste semua masukin ke dokumen terus kirim ke Ibu. Nanti Ibu kasih emailnya. Ya. Baik Ibu, Nanda bisa minta emailnya Ibu Nanti atau Ibu WhatsApp kirim. saja? Nanti Ibu kirim. Oke, baik Ibu. Ya. Apalagi yang mau tanya? Enggak ada? Enggak. Sekarang saya balik tanya. Dari apa yang ditulis temennya. Saya kurang tahu ya. Pokoknya saya baca begitu. Itu saya kurang serak ya karena berkaitan dengan diri pribadi saya. Saya tidak menghendaki kalian terjadi lagi kasus-kasus yang seperti itu. Chat diisi, oh ini orangnya pelit, ini segala macam. Saya bisa buka, saya nggak gaptek, saya nggak bego main komputer. Saya dokter tuh semuanya saya bisa cari. Orang apa itu namanya plagiat aja ngambil copy paste skripsinya, saya ada rumusnya keluar tanda merah, berarti dia plagiat. Jadi kita juga sesuai dengan ilmu yang saya ada. Saya bisa karena saya sudah sering mengerjakan segala sesuatu. Jadi belajar kalian mungkin baru belum sampai ke ujung, belum 100%. Kalau saya udah 100%. Jadi jangan coba-coba lah ya. Cobalah berbuat yang bagus, karena prestasi itu akan bagus juga ketika kalian punya perilaku bagus. Saya tidak mendendam, saya tidak apa, tapi perilaku yang nggak benar nggak usah dijalanin. Yang baguslah yang ambil, karena sekalian dalam perjalanan menuju sebuah komitmen untuk berhasil meraih magister. Dari magister mau doktor, mau jadi dosen, menjadi hakim, terserah. Tapi hasilnya bagus. Itu yang saya harapkan sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, seperti itu. Apalagi yang alumni dari mana, belajarlah. Pak Dunila
orang yang baik. Saya nggak minta di ini loh, dihormatin. Sore Bu, siang Bu. Enggak. Tapi attitude nomor 1. Attitude. Perilaku, etika itu nomor 1. Di kedokteran juga sama kok. Kedokteran, hukum, semua sama. Jadi itu aja yang saya tunggu. Jam 12:10 sudah terkirim ke saya dan saya sudah berikan nilainya masing-masing. Kan nggak banyak sih. Untuk Nanda apa Nana sih namanya tadi lupa. Nanda Ibu. Kalau untuk Nanda, tolong kasih pengumuman pada mereka yang belum. Setelah isolasi nanti, kalau masih ada waktunya, kita tunggu setelah si Yusuf isolasi dan bisa menjawab pertanyaan. Kalau dia belum, si Yusufnya belum bisa, yang lain bisa, sudah 14 hari dia ternyata masih belum, yang 3 dulu, Denny, Yulianda, Habibi. Kalau dia sama bisa bareng sekaligus 4. Baik Ibu. Ya, tolong sampaikan ke dia. Kesempatan masih terbuka untuk dia mengikuti ujian UAS. Kalau nggak itu nanti takut hilang nilai UASnya. Ya ada kan nilai akhirnya nggak ketemu nanti. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Cukup Ibu. Cukup. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam mata kuliah. Waalaikumsalam. Thank you ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Him. Pak Rohim, terima kasih banyak ya. Oh iya Bu, sama-sama Bu.